Abis nonton Fantastic Four, MCU emang wajib ketar-ketir. halo guys, balik lagi di Ngemeng Movies bareng gua Steve dan Yosi. Nah, kita kali ini mau bahas film yang baru banget Ya, muncul nih di MCU bioskop. lagi hot banget nih, yaitu Fantastic Four. The First Steps. Betul, Okay. tapi sebelum kita mulai tentunya like and subscribe dulu channel Upstation Media ini dan pastikan juga kalian share juga ke teman-teman kalian kalau kalian memang merasa konten kita oke gitu. Oke, nah Ya. langsung aja kali ya kita kemarin terakhir udah review Superman. Ya. Nih. Sekarang kita langsung review pesaingnya nih. Ya, pesaingnya apakah worth your Worth opponent? watching. Worth watching juga. Ya, aduh. gimana Kemarin kita udah ya? bilang ya, Ya. waktu pas review Superman itu kalau MCU nih Wajib ketar-ketir. Apakah Dan benar gitu? setelah nonton Fantastic Four, kayaknya emang harus ketar-ketir. Harus ketar-ketir, semakin terkonfirmasi Semakin sih. terkonfirmasi DC berbahaya dan Iya. MCU posisinya makin Posisinya makin nih. berbahaya. Tadinya Makin kita bahaya nih. masih berharap siapa tahu Bisa Fantastic Four bisa keep jadi up. jadi Ya, saving grace-nya bener. gitu kan. Oh, ternyata bisa ngimbangin. Ternyata enggak. Menurut kita enggak. Terus terang aja kita merasa enggak. Coba menurut Kak Steve gimana? Kalau menurut gua ya nih Fantastic Four yang kali ini, meskipun nih sekali lagi ya ini Fantastic Four terbaik dari semua Fantastic Four yang pernah ada. Dari 4 ya kalau nggak salah ya. Udah 4 film, ini Ya, film keempat, film ini keempat. yang terbaik lah dari antara 4 film itu. Tapi tetap nggak cukup baik. Ya. Menurut gua nggak lebih baik dari Superman setidaknya begitu. Oh iya kalau itu ya. Kayak bagus aja Bagus tapi aja. tidak lebih dari itu. Nggak Bener. bisa, kalau sama Superman mungkin masih kalah jauh Masih sih. jauh. Superman tuh bagusnya di atas rata-rata. Bener. Benar-benar ala-ala film James Gunn dan ya cocok lah gitu. Film- Jadi itu penanda MCU bakal DCU DCU bakal punya masa depan yang cerah. Bener. Kayak fresh take banget kan. Betul. Sementara Fantastic Four The First Steps ini bagus, tapi banyak kekurangannya kalau menurut gua. Yang bikin kita wajib gimana ya? Iya. Wajib agak ketar-ketir sih dia sebagai MCU. Aduh, gimana nih masa depan MCU Apalagi ini memulai phase baru kan. Karena setelah ini langsung Avengers ya, kalau tidak salah kan. Udah nggak ada film-filmnya Nggak ada lagi film ya. yang aneh-aneh lagi. Film Bener. lain-lainnya langsung ke Avengers. Langsung Avengers. Doomsday. Bener. Spider-Man ada, ada tapi Spider-Man belum tahu nih bakal bisa jadi penyelamatnya nggak. Soalnya ya. harusnya si Spider-Man mungkin nggak banyak peran buat masuk di Doomsday karena kan Spider-Man tuh baru aja dilupain. Di Ya. terakhir di No Way Home tuh udah semua Bener. satu universe Earth 616 udah lupa semua siapa Spider-Man. Jadi kayak kita masih nggak tahu, itu masih sebuah tanda Bener. besar. Yang paling jelas sekarang adalah Fantastic Four, kemudian langsung ke Avengers Avengers. Doomsday. Makanya Doomsday. tadinya gue sebelum nonton juga berharap ini tuh bisa jadi pintu gerbang buat nyambungin ke Avengers Doomsday yang bagus. Tapi ternyata enggak. Ternyata enggak. Jadi kayak lebih film apa ya? Film solo Standalone. aja, standalone aja. Padahal Benar. kita seperti kalau ngelihat kebiasaan MCU, emang kebiasaan kan menyambung. Nyambung gitu. Jadi kayak udah kejahit dengan Iya. rapi gitu. Udah ada jalinan ininya. Oh, alurnya udah Iya. makin bagus lah. Tapi ternyata Ternyata enggak. Contohnya ini yang paling gue ingat adalah gue berharap ini tuh ada hubungannya sama multiverse. Dulu Iya. tuh banyak teori-teori yang beredar kalau pas si Reed Richards-nya lagi ngegambar di papan tulis, ada teori yang bilang kalau dia tuh sebenarnya mereka tuh dari Earth 616 terus Ya. kelempar ke dimensi lain dan mereka lagi berusaha cari jalan pulang. ya. Tapi kan ternyata terpatahkan. Ya. Mereka memang dari awal udah Dari di 8 terus Bener. itu juga cuma lagi ngegambar buat ini anak-anak Ya, doang buat gitu. formula doang Buat- biasa. Iya. Jadi nggak ada tuh nyambungnya antara dari Earth 616 ke 828. Terus yang kita ini lagi, gue pernah pas lagi nonton nih, pas dekat-dekat adegan akhir, Ya. gue berharapnya pas si Johnny Storm menyerang Galactus, itu tuh mereka berdua masuk ke dalam portal itu dan Iya. terlempar Ini lagi-lagi spoiler ya. spoiler alert nih sebelumnya. Spoiler ya. Disclaimer dulu. Nah, gue berharapnya mereka tuh masuk ke dalam portal, terlempar ke dimensi lain. Nah, jadi mereka ada Ya. alasan buat pindah universe gitu. Bener. Gue tadi juga mikirnya kayak gitu. Wah, ini bakal pindah universe nih, nggak bakal mati nih. Si Galactusnya bener. Siapa tahu Johnny Stormnya mengorbankan diri masuk ke Earth 616. Jadi mereka next movie gitu Yeah. at least, atau nggak di post credit sih dikasih lihat lah mereka berusaha ke sana. Iya, nah. Soalnya di Thunderbolts kan kita udah lihat sendiri gitu. Bener, mereka datang ke yang di post 616. credit sini kan ke Bener. 616. Gue pikir kalau misalnya kayak Johnny Stormnya udah masuk ke situ, Silver Surfernya bantuin si sisa Fantastic Four-nya buat kita bisa bantuin saudara lo. Iya. Ternyata dia tidak mati, tapi dia pindah dimensi. Bener, at least Nah, gitu. tadi gue pikir kayak gitu, ternyata kan tidak ya. Dan itu gua tungguin sampai post credit scene lah, at least. Iya. Apakah ada benang Ada merahnya? something lah, karena kita Gitu. melihat kebiasaan MCU ya kayak Bener. gitu karena. Tapi ternyata Nggak ada sama sekali. nggak ada apa-apa. Jadi ya udah gitu. Aduh, kayak
Terus nanti mau gimana? Mau di Avengers Doomsday gue masih belum kebayang apakah. Sangat tidak kebayang Tapi sih. jadinya kalau menurut gue ya bakal patah gitu karena ya udah jadi agak maksa aja, nggak sebagus MCU yang dulu yang mana selalu ada benang merahnya. Kayak contoh Bener. di Avengers Infinity War kan lambung dari Thor Ragnarok itu bener-bener back to back banget. Kapalnya para Asgardian setelah Asgardnya hancur kan kapalnya dihadang sama kapalnya Thanos. Langsung masuk di scene pertama Infinity War. Bener, langsung nyambung kan? Langsung nyambung gitu. Tapi film ini tuh kayak seolah-olah nggak ngasih alasan kenapa mereka harus pindah universe. Bener. Kayak ya udah gitu. Mungkin yang akan memancing mereka untuk pindah universe adalah Doctor Doom yang Dr. muncul Doom. di post credit sini ya. Bener. Tapi itu menurut gue juga masih kurang kuat. Masih long shot banget, masih kayak jauh gitu loh. Kita nggak tahu sih Doctor Doom masih mau ngapain. Kayak masih clueless banget. Masih clueless banget. Iya. Dr. Doom-nya apakah memang dari Earth 818 atau 828 atau 616 kita nggak tahu gitu kan. Bener. Kayak masih bener-bener apa ya? Clueless banget. Bener. Kayak kita mau antisipasi Avengers Doomsday yang which is itu kan event gedenya banget. Tapi build up kesananya nggak ada. Ternyata di film ini nggak ada sama sekali. Padahal banyak itu Potensial potensinya. Banget, bener. Dan di film-film lain deh kalau nggak ini kayak contoh The Marvels gitu. Itu kan kayak ngasih lihat kalau mereka punya universe lain yang isinya X-Men. Yang isinya X-Men, bener. Langsung kita mikirkan, wah gimana cara konekinya nih? Ternyata kayak gini. Nah, di sini tuh nggak ada sama sekali. Dan itu yang bikin jadi khawatir. Gimana caranya nanti mereka nyambung? Ya menurut gue bisa jadi patah gitu nanti. Takutnya agak patah. Karena endingnya cuma gitu aja. Bener. Yang kita butuh justru benang merahnya gitu sedikit itu. Ya harapan kita sih cuman ya semoga ya si Marvel punya satu skenario kejutan lah. Bener. Yang bisa bikin kita, wah ternyata kayak gini, ternyata kayak gini, gitu. Semoga ada, karena sama sekali nggak kebaca nih lagi-lagi. Sama sekali nggak kebaca. Build up ke Avengers-nya tuh masih nggak kebaca sama sekali, jadi ya bingung kita. Bener. Dan filmnya sendiri terus terang menurut gua banyak plot hole-nya. Ya, ini di luar hal-hal yang tadi ya. Di luar hal-hal yang buat build up ke Avengers-nya ya. Untuk filmnya sendiri gue setuju memang agak kurang. Walaupun ya balik lagi tadi kalau dibandingin pendahulunya jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus. Bahkan kalau dibandingin sama film-film Phase 4, Phase 5 aja ini tergolong cukup bagus dibanding Captain America deh. Wah, jauh. Captain America tuh generic banget kayak nggak ada semangat-semangatnya nonton Captain America tuh. Dan Captain America yang terakhir yang keempat itu bener-bener kayak popcorn movie banget. Iya. Kayak sekedar lewat aja. Kalau ini at least masih ada yang memorable-nya. Ada memorable-nya. Terus emang ini film ini kan emang tentang keluarga banget. Nonjolin si keempat karakter ini. Betul. Dan ya menurut gue mereka bagus lah gimana cara buat memperkenalkan si masing-masing karakternya dengan ciri khasnya kayak Richard yang emang jenius banget. Iya. Poin plusnya ya itu tadi karakterisasinya tuh dapat. Gue setuju kalau itu. Richardsnya on point, Ben Grimm-nya juga. Pokoknya semuanya tuh on point lah karakterisasinya. Kekurangannya sedikit lagi-lagi ya itu di chemistry-nya menurut gua nggak maksimal. Ini menurut gua juga merasakan itu. Kurang terasa lebih deket aja mereka. Entah kenapa ya, mungkin karena gua nggak ngerti sih. Mereka terlihat sedikit memaksakan. Gua ada menangkap beberapa hal seperti itu gitu pas terutama adegan antara Johnny Storm sama si Ben Grimm. Mereka tuh kan kesannya kayak brothers banget gitu yang sering bercanda, sering berantem gitu-gitu tapi kurang dapet. Mungkin gitu. Kurang diperlihatkan, mungkin ya kayak scene-nya jadi agak maksa mungkin entah dialognya kah kurang ngalir gitu atau chemistry antara aktornya nggak terjalin dengan baik. Bisa jadi nggak jelek banget tapi kurang dapet. Apalagi kan mereka harusnya digambarkan sebagai ya keluarga gitu. Harusnya keluarga kan emang deket banget. Cuman ini emang ya sama sih. Harusnya kelihatannya oke, tapi kurang harmonis aja gitu. Harmonis aja. Maksudnya gini, kalau ngelihat Chris Hemsworth sama si Tom Hiddleston di Thor sama Loki, mereka lebih dapat connect gitu antara emang kelihatan kayak brothers yang berantem, yang kadang musuhan tapi tetap peduli satu sama lain. Ya itu gue setuju sih. Kalau ini tuh beberapa kali mereka kayak bercanda-bercandaan ala brothers tapi menurut gua kurang dapat nih si Joseph Quinn sama si siapa Ebon Moss. Ya, Ebon Moss siapa gitu ini. Lupa namanya. Nah itu jadi apa ya kurang maksimal aja tapi Reed Richards sama Susan Storm sih masih dapat kalau itu. Ya, kalau menurut gue yang nge-carry film ini adalah dua karakter itu. Reed Richards sama Susan Storm. Emang kelihatan jeniusnya banget yang satu, kelihatan kayak leader banget. Semua orang nge-look up ke dia, kalau ada apa-apa yang dicari dia. Solusinya dari Reed Richards. Wibawanya dapat.
kalau sebagai karakter leader, katanya kan dia bakal jadi leader Avengers. Mungkin gue agak bisa agak kelihatan lah. Benar. Melihat sosok Reed Richards yang di Fantastic Four, kayaknya kelihatan dia menjadi sosok leader yang untuk grup yang lebih gede lagi. Udah cocok lah gitu. Dia udah dapat. Dan Susan Storm-nya juga tipe-tipe yang bijaksana, yang lebih apa ya? Lebih calm lah ibaratnya daripada yang lain gitu kan. Dia ngelengkapin si Reed Richards-nya, gue ngeliat banget gitu. Dia kalau Reed Richards kan banyak yang act by logic. Yang ini juga gak kalah pintar. Susan Storm-nya juga gak kalah pintar, tapi dia emotionnya lebih matang. Betul, setuju juga. Kayak contohnya pas adegan yang dia dipercaya sama Mole Man gitu kan. Kalau Reed Richards bener-bener sama Mole Man masih musuhan banget. Kayak sumbu pendek gitu kan, masih emosi kan pas ketemu. Tapi Sue Storm bisa ngekalemin si Mole Man. Cuman dia cuma percaya sama Sue Storm kan. Bener. Jadi dapat lah gitu sifatnya yang ngelengkapin si Reed Richards. Bener. Pinternya bisa ngimbangin, tapi secara emosional dia juga dapat gitu. Bener. Emotionally intelligent bisa dibilang kayak gitu. Jadi masing-masing nih tiap karakter tuh punya intelijensinya masing-masing. Ya, gitu. Tidak, kalau misalnya kita bandingin sama Fantastic Four yang dulu, kayaknya yang pinter cuma Reed Richards kan. Iya benar. Tapi kalau sekarang semuanya pinter. Semuanya kelihatan. Bahkan Johnny Storm yang kelihatannya paling bego di antara semuanya, ternyata jenius juga. Iya. Dia bisa belajar bahasa memecahkan bahasa cuma dari satu kalimat. Bener. Seluruh bahasanya bisa dia kuasain, dia bisa ngomong bahasanya. Wah, ya, itu hebat. Ini orang kalau dia jenius. Dia emang jenius banget. Nah, karena memang di komiknya ya mereka empat-empatnya jenius. Scientist, kan mereka semua scientist, mereka astronot gitu. Jadi menurut kita ya iterasi sebelumnya tuh kurang tepat lah. Kurang kelihatan. Dulu yang Chris Evans juga oke, tapi terlalu menonjol tuh playboy sama hotshotnya gitu. Jadi kesannya agak dongo aja gitu. Nggak berkesan pinter. Jessica Alba-nya juga sebagai Susan Storm nggak berkesan kayak wanita dewasa yang pinter, tapi ya udah gitu. Udah aja. Ben Grimm-nya juga sama. Jadi yang ini nih, Ioan Gruffudd-nya sendiri ini dulu banyak yang menghujat lah karena sebagai Reed Richards dia sama sekali nggak kelihatan pinter-pinternya. Iya, cuma dibandingin Pedro Pascal jauh. Pedro Pascal tuh kelihatan dapatnya dia bertindak segala sesuatunya selalu pakai logik. Dia selalu dengan gaya omongannya, gerak-geriknya gitu, tutur bahasa yang dipilih semuanya tuh menggambarkan dia orang pintar. Tindakan-tindakannya, keputusannya. Kalau mereka ini kayak superhero generik aja kesannya, kayak ya udah gue punya kekuatan super, kita keluarga, ya udah. Bener. Gak ada pinter-pinternya, tidak. Gue scientist, nggak kelihatan sama sekali. Bener. Kalau di film yang sekarang kelihatan semuanya tuh pintar. Sangat kelihatan. Intinya gitu. Mereka cocok buat jadi scientist. Paling yang mungkin nggak terlalu Ben Grimm, tapi Ben Grimm-nya nggak jelek juga. Nggak jelek juga. Cuman kelihatan paling kurang di antara berempat, mungkin karena kurang porsi ininya kali. Nggak dikasih adegan atau nggak dikasih peran yang terlalu menonjolkan kepintarannya. Tapi dia as a pilot jago gitu. Dia bisa ngoperasin kapal luar angkasa sendirian. Di saat yang genting banget, karena si Johnny-nya mesti nembak-nembak di belakang, yang dua lagi fokus buat lahiran, dia cuman solo doang tuh, akhirnya kabur kan. Itu salah satu adegan yang cukup seru sih, kayak menegangkan. Itu menegangkan banget. Dan di situ jadi bagusnya ya dia nggak dikenal sebagai kayak karakter yang benar-benar pure otot doang, kayak Hulk gitu misalnya kan. Nggak kayak gitu. Dia jenius banget dan bisa diandalkan. Dan itu emang yang salah satu plusnya dari film inilah. Emang karakternya mereka empat-empatnya oke. Kalau dari saya selain chemistry-nya yang emang kurang aja dikit, tapi selebihnya ya on point lah semuanya. Gue suka. Paling apalagi minusnya? Kalau minusnya lagi yang plot hole sih. Kalau menurut gua plot hole sama mungkin durasi. Mungkin plot hole dulu deh. Plot hole-nya menurut gua di sini lumayan banyak karena gini, gua paling berkesan, paling menurut gua kurang banget adalah adegan ketika mereka disalahin sama satu penduduk bumi karena mereka nggak mau nyerahin si Franklin ke Galactus. Itu gua juga agak sedikit ngerasa off di situ. Apa ya, kayak di situ tuh menurut gua butuh satu adegan pendahulu karena gini, si Silver Surfer atau Herald-nya Galactus baru pertama kali datang ke bumi. Cuman dengan satu pengumuman udah bisa bikin masa seluruh rakyat bumi merasa helpless, merasa nggak ada jalan keluar selain ngorbanin si anaknya si Reed Richards, si Franklin ini gitu. Seolah-olah solusinya cuman itu doang gitu. Maksudnya gini, karena kalau seperti itu tuh harusnya penduduk buminya benar-benar udah ngerasa helpless. Jadi mereka benar-benar harusnya udah dikasih lihat kalau Galactus ini udah super powerful, super kuat. Jadi mereka nggak ada pilihan lain selain ngasih anaknya para Fantastic Four ini. Itu yang tidak diperlihatkan sayangnya. Mereka cuma begitu percaya sama omongan doang. Omongannya Galactus. Ya mereka ini
kita belum bisa berhasil ngalahin dia, Iya. tapi karena demand-nya terlalu gede, Demand-nya dia terlalu tidak akan menghancurkan bumi kalau kita mau kasih anak kita, ya kita nggak mau kasih anak kita, ya udah. Dan Terus panik habis panik. itu, kayak Itu agak kurang aneh. kurang proof gitu kayak. Iya. Pertama, kenapa lu jujur banget kalau nggak ada Nah. proofnya gitu? Sehingganya kalau misalnya lu mau ngomong kayak gitu, kasih proof yang bikin apa ya, penduduk bumi itu lebih takut lah. Bener. Ternyata emang semengancam ini loh Galactus, Bener, makanya bener. Soalnya- ada keributan segala macam gitu. Soalnya gini, semua villain ya udah pasti bakal ngancem, ya nggak sih? Iya. Cuman tinggal masalah seberapa besar ancaman yang bisa Iya. dihasilkan secara nyata gitu kan? Iya. Jadi kayak contohnya si Mole-Man juga waktu datang-datang nggak mungkin dia bilang gue mah kerusakannya kecil, nggak? Dia pasti ngancemnya, gue bisa Iya. ngancurin seluruh dunia. Tapi kan ternyata nggak sekuat itu gitu. Bener. Kalau ini Galactus cuman heraldnya doang datang ngomong Iya. dan kita juga belum dikasih lihat sama sekali powernya Galactus. Bahkan Fantastic Four sendiri kan mungkin belum ngelihat gitu kemampuan dia seperti apa. Cuman Iya. tahu aja dia bisa ngilangin planet bla bla bla, tapi nggak tahu. Mereka kan belum pernah ngelawan secara langsung. Bener. Jadi kayak menurut gua harusnya film ini butuh satu adegan tambahan atau at least beberapa adegan tambahan lah. Pokoknya harus dikasih lihat di-establish dulu kalau Galactus ini benar-benar maha powerful kuat, banget. powerful banget. Dan penduduk bumi takut sama dia. Bener. Karena Defendernya cuma ada Fantastic Four. Bener. Yang nggak mau ngasih anaknya. Dan Jadi dia nggak mereka bisa nyelamatkan bakal bumi. otomatis bakal lebih ngedesak ke si Bener, Fantastic itu Four-nya bakal gitu. lebih dapat tensionnya tuh bakal lebih tinggi lagi. Cuman Iya. sayangnya ya cuman ya udah gitu aja. Soalnya jadinya aneh. Masa Iya. penduduk bumi cuman gara-gara gitu langsung percaya padahal selama ini kan Fantastic Four yang nolong mereka. Iya. Terus mereka cuman gara-gara ada ancaman dari Herald-nya Galactus, Iya. mereka langsung Akhirnya iya cuman- harusnya lu ngorbanin anak lu Iya. dong gitu-gitu. Kayak terlalu Kayak apa egois ya? banget nih penduduk buminya Iya, penduduk gitu. buminya itu penduduk buminya terlalu komikal gitu. Terlalu nggak sih? komikal, Terlalu benar. Kayak nggak ini banget. Itu plot point yang pertama menurut gua salah Iya. satunya. Yang kedua lagi yang paling gede adalah Galactusnya sendiri. Galactusnya terlalu di nerf. Terlalu di nerf. Terlalu apa Sebagai ya? apa ya? Dia tuh kalau di komik Marvel dia tuh kan bener-bener space god-nya, bener-bener Iya. being yang super powerful, cosmic being yang bahkan setara sama Eternity sama siapa Death kalau nggak salah Iya, ininya. kayaknya. Tapi di sini tuh jadi kayak menurut gua ya nggak lebih dari kaiju doang. Kayak Bener. Godzilla aja. Mungkin apa ya? Mungkin mereka karena belum pernah memunculkan villain yang sebesar ini. dan mungkin sepowerful ini karena Bener. kan apa ya lebih masif aja gitu. Jadi mereka nggak tahu cara nge-treatnya gimana, cara ngalahinnya gimana. Akhirnya ya mereka akhirnya dia dibikin kayak agak bodoh aja, Iya, kayak iya, kaiju aja dengan ngalahinnya pun cuma masang trap doang. Akhirnya aku itu kalah gitu kayak. Terlalu komikal banget iya, gak sih? iya. Maksudnya gini, masa lu ngejebak karakter kayak Galactus gini tuh kayak lu ngejebak T-Rex gitu kan? Iya. Kalau T-Rex gue masih wajar, oke lah lu pancing dengan umpan Iya. sampai dia ngelewatin perangkap terus ceritanya masuk ke perangkap itu udah. Iya. Kayak ngarepin makhluk kayak gini kejeblos lobang itu Maksudnya ini kan villain dengan Aneh banget. dengan tingkat intelijensi tinggi kan harusnya bener. villain. Ini tuh lebih powerful dari Iya, Thanos, bayangin. Harusnya lebih pinter lagi sih. Cara At least ngalahinnya. tidak harus mati, tapi ya udah bener ngejebak aja di dimensi lain gak Bener. masalah. Tapi caranya aja sih, agak terlalu Caranya. dumb aja. Iya benar-benar. Walaupun ya memang sih kita ngerti juga kayak yang tadi Yosi bilang, mungkin mereka juga agak bingung sebagai para scriptwriternya bingung nih gimana cara nge-treat villain sepowerful ini karena kalau Iya. terlalu dikasih lihat powernya terlalu Iya. OP. Bener, apalagi yang mereka lawan adalah Fantasy Four yang emang Bener. belum pernah berpengalaman melawan makhluk yang kayak gitu. Bener. Jadi dan kayak- dan di sini Fantastic Iya. Four mereka nggak ada bantuan dari superhero lain Nggak ada. ceritanya gitu. Ceritanya di bumi sini. kayaknya mereka cuma solo aja di Iya. universe itu. Nggak ada waktu buat munculin superhero lain juga jadi agak-agak susah. Kalau di komiknya yang gua tahu ya Galactus itu waktu lawan Fantastic Four ada sempat dibantu sama beberapa entity lain lah. Ya. Kalau di komiknya nih gue cerita sedikit aja. Jadi Galactus itu kalau di komiknya berhasil dipukul mundur dengan ancaman Reed Richards. Dia tuh nyuri. Waduh. Gini, jadi kalau di komiknya si Galactus ini dipukul mundur dengan senjata milik dia sendiri. Jadi dia tuh nyimpen senjata namanya Ultimate Nullifier. Itu bisa musnahin nggak cuma satu universe tapi bisa musnahin satu timeline. Jadi itu benar-benar saking powerfulnya senjatanya bisa bunuh Galactus sendiri. Iya. Si Reed Richards bisa tahu keberadaan senjata ini dari si The Watcher. The Watcher-nya walaupun dia kan punya janji tuh, punya sumpah The Watcher itu nggak pernah mau terlibat sama Ya, kehidupan di sini lah. mortals. Iya, bener. Tapi mereka sendiri para Watchers ini ngelihat Galactus ini udah terlalu bahaya threat-nya. Iya, Jadi dia akhirnya turun tangan mau akhirnya nggak turun mau. tangan lewat walaupun secara nggak langsung dia cuma kayak ngasih tahu si Reed Richards soal keberadaan Ultimate Nullifier ini. Jadi Reed Richards nyuri Ultimate Nullifier ini dari Galactus dipakai buat ngancem Galactus gitu. Jadi kalau
lu berani makan bumi, gua ilangin lu pakai ini gitu. Setidaknya kalau ada ancaman-ancaman itu bikin apa ya? Bikin lebih nge-twist aja gitu lebih loh. nge-twist, lebih dapet lah ininya. Nggak terlalu straightforward kayak gini yang dibikin jadi kayak goblok gitu kan. Iya, soalnya di sini terus terang Galactusnya nggak beda jauh sama monster kaiju. Iya, nggak banyak ngomong, malah jalan pelan-pelan masuk ngelewatin perangkap gitu nggak ada senjata apa. Tidak begitu dia sampai bumi itu tidak ada efek yang menghancurkan banget. Nggak ada efek destruktifnya, kayak cuman datang kepleset didorong udah. Kayak nggak ada ngancur-ngancurin apa, nggak kelihatan dia tuh powerful banget. Bener. Kita cuma tahu Galactus bisa makan planet. Ya udah. Tapi dari Galactusnya sendiri tuh nggak dikasih lihat powernya apa. Setidaknya kasih lihat sedikit sisi destruktifnya dia ketika sampai di bumi loh. Biar kita bisa ada gambaran, oh ternyata Galactus itu sepowerful ini ya. Gitu. Dan Fantastic Four bisa ngalahin dia untuk sementara waktu. Bener. Bukan bener-bener dikalahin permanen, tapi cuma dialihin aja. Itu masih make sense. Kayak kurang sih bagian itu. Lagi-lagi mungkin masalah skripnya dan mereka tidak bisa nanganin villain semacam itu gitu loh. Benar. Jadi di satu sisi apa ya, kayak mungkin keterbatasan waktu juga, banyak yang harus digarap, harus yang di-establish ceritanya, cuman ya jadinya kurang. Mungkin kalau masalah treatment cerita ya, mungkin tadi Herald juga ada bilang kalau film ini tuh kecepatan tapi pace-nya terlalu lambat. Benar. Mungkin lagi-lagi adalah mengalokasikan porsi cerita dengan durasinya sih. Karena kalau misalnya mungkin tadi sedikit masalahnya adalah di film ini karena memperkenalkan karakter yang begitu banyak di waktu yang relatif singkat. Bener. Jadi kita tidak dapat belum ngehook ke hati penonton lah ibaratnya, bener nggak? Betul. Padahal dia udah ngambil ngambil jalan pintasnya tuh mirip Superman. Jadi nggak pakai origin story lagi, langsung jump in di tengah-tengah, di mana mereka udah langsung jadi superhero. Bener. Kayak Superman juga kan gitu, udah nggak pakai origin story lagi, udah langsung pas mereka udah jadi terkenal sebagai superhero. Bagian itu mirip. Bagian itu mirip banget. Tapi cara treatmentnya itu jauh lebih baik Superman. Superman jauh lebih bagus. Padahal sama, mereka juga punya karakter yang harus diperkenalkan lumayan banyak di Superman tuh. Tapi somehow tiap karakter itu dapat porsi yang pas. Bahkan karakter-karakter sampingan kayak Green Lantern segala macam, Mr. Terrific gitu-gitu, itu dapat porsi yang pas. Ya. Kalau itu banyak banget karakternya, terus kayak Daily Planet ada banyak karakter, mereka semua tuh masing-masing dapat porsi yang pas. Dengan durasi yang mungkin sedikit lebih panjang tapi memang. Itu dimanfaatkan dengan baik. Betul. Apalagi kondisinya sama-sama ya bukan origin story gitu. Mungkin lagi-lagi treatment ceritanya sih. Di Fantastic Four tuh menurut gua karakterisasinya jadi terlalu fokusnya di Fantastic Four-nya itu sendiri jadinya. Ya, buat keempat orangnya ya udah keempat anggota Fantastic Four-nya dapat ini yang bagus gitu. Tokohan yang bagus, introduction yang bagus, tapi selain itu kayak Silver Surfer, Galactus, yang lain-lainnya udah gak kebagian apa-apa. Makanya that's why ketika gua nonton film ini, entah kenapa kayak gua ngerasa ceritanya tuh ada hollow, kayak lebih kosong gitu. Bener. Kayak kalau kita nonton Superman, kerasa itu padet terus kayak wah seru gitu, kayak kita ada antisipasinya begitu nonton kayak wah gitu. Ada feel-nya juga kita dapat, ada feel empati, sedih segala macam itu kita dapat ya kan. Bener. Jadi kayak kita nonton tuh rasanya full gitu. Tapi ketika kita nonton ini mostly itu cuma seru-seru aja. Jadi kayak ada rasa hollow gitu loh. Wholesome-nya nggak dapet gitu. Jadi gimana ya? Bener. Kita kerasa film ini tuh kerasa padat sebenarnya. Iya, banyak hal yang terjadi padat, tapi nggak sepadat itu gitu. Kesannya padat tapi ternyata banyak bolong-bolongnya. Bener. Jadi kayak gimana ya? Kayak keju banyak bolong-bolongnya. Mungkin seperti itu. Bener. Terlihat padat tapi ternyata nggak, dalamnya banyak kosong gitu. Bener. Nonton Fantastic Four tuh. Jadi cuman bukan berarti film ini jelek. Enggak. Lagi-lagi ini film yang bagus banget ya untuk kelas Marvel. Untuk sekelas Marvel, apalagi Phase 4, Phase 5 ini tergolong yang bagus sebenarnya. Sejujurnya ya, tapi sekali lagi nggak lebih baik dari Thunderbolts. Cuman mostly better daripada Captain America, better jelas. Daripada Black Panther Wakanda Forever, jauh lebih bagus ini. Dan Doctor Strange, Thor 4, udahlah. Jauh. Mungkin kalau gue ya disuruh pilih, mungkin film yang dari phase sebelumnya yang lebih bagus dari ini, gue Thunderbolt sih. Kalau gue Thunderbolt sama GOTG 3 sama GOTG 3 sih. Ya, dua itulah. GOTG 3 sama No Way Home. No Way Home juga masuk phase 4. Kalau masuk phase itu ya itu masih bagus. Jadi 3 itu masih di atasnya film ini sebenarnya. Tapi dia di atas film-film yang lain. Film-film yang lain. Kayak Captain America, Doctor Strange itu sampah tuh. Mohon maaf tuh gue tidak suka. Benar. Jelek banget. Jadi at least masih lumayan worth watching lah ya. Ini masih lumayan worth watching. Dan juga scoringnya. Nah, scoringnya ini kalau menurut gua scoringnya ini salah satu kekuatan utama film ini. Karena dari si komposer Michael Giacchino itu benar-benar dapat. Gue sepanjang movie tuh nggak merasa bosen atau boring, malah merasa justru wah ini bagus nih, ininya dapat gitu buat bagian adegan yang semangat, adegan yang sedih, semua tuh on point menurut gue scoringnya di sini. Kalau gue menurut gue bagus tapi bagus aja. Gak yang
apa ya, kurang apa ya, kurang ngena aja mungkin budi gue ya. Tapi musiknya sendiri gue suka, enak didengar. Enak, jadi pas gitu, pas sama adegan-adegannya, berhasil ngegambarin adegan yang pas. Cuman mungkin bedanya gini, kalau James Gunn di film Superman, dia tuh memang terbiasa pakai musik-musik yang memang udah ada lagu asli lah gitu, lagu-lagu beneran. Itu memang yang tidak bisa di-compare sih. Bener. Itu memang sudah menjadi keunikan dari James Gunn ketika dia bikin film, dan selalu bisa nemu lagu yang pas dengan adegannya. Nah kalau ini kan emang kompos sendiri si Michael Giacchino ini, cuman hasilnya bagus kok, bagus. Memang nggak ini gitu, nggak salah. Ya hasilnya juga oke lah, lumayan. Hasilnya juga gitu. Terus selain itu yang bagus selain soundtrack adalah karakter Galactusnya kurang, Silver Surfernya juga kurang. Silver Surfernya juga kurang, benar. Juga Shalla-Bal. Padahal itu bisa dieksplor lebih dalam lagi. Dia cuman muncul sekelibet aja. Bener. Sejujurnya ini banyak fans yang mempertanyakan juga, ini kenapa pilih Shalla-Bal, ini udah pasti agenda woke-nya Disney gitu. Itu bisa jadi, meskipun secara karakter emang beda ya. Dia bukan Silver Surfer yang cowok, ini itu Norrin Red namanya. Nah, emang beda karakter. Cuman ya keputusan untuk milih dia agak-agak dipertanyakan sama banyak fans. Kenapa harus Shalla-Bal? Ini kemungkinan besar ya kalau kita menduga ya ini agenda woke-nya Disney lagi. Atau mungkin ya memang sengaja untuk menyimpan Silver Surfer yang cowok. Bisa aja nanti. Ya kita nggak tahu ya, mungkin di Avengers Doomsday akan muncul Silver Surfer lagi, tapi di dimensi itu ya bukan Shalla-Bal, ya si cowok ini mungkin ya. Yang dari Earth 616-nya mungkin Norrin Red gitu dan mungkin mereka akan ketemu segala macam karena Fantastic Four juga ikutan. Mungkin. Ya nggak ada yang tahu. Mungkin nggak ada yang tahu sih. Nggak ada yang tahu. Soalnya kalau yang ikonik memang Norrin Red, Shalla-Bal ini nggak begitu terkenal sih. Cuman ya karena cewek aja gitu. Dan secara karakter juga nggak dapet nggak sih? Kurang banget gitu. Flat aja gitu. Bahkan apa ya, alasan ini dia tiba-tiba mengkhianati Galactus tuh menurut gue kurang dapet. Gak ada, tahu-tahu kayak cuman tenang, aku aja yang nyerang dia, yang biar masuk ke dimensi lain gitu kan, kayak nggak ada alasan kuat gitu, nggak ada alasan menggugah. Scene sebelum itu kan cuman ketika dia disadarkan sama Johnny Storm aja kan, lihatlah korban-korbanmu, dengarlah suara-suaranya gitu kan, dengarlah gitu. Jadi ngandelin rasa guilt-nya doang buat jadi tiba-tiba ngehianatin Galactus gitu. Tapi itu kurang lagi-lagi. Coba kalau misalnya film ini sedikit lebih mengeksplor dia, bisa narik simpati penonton lewat karakter dia, itu akan lebih bagus lagi. Jadi tidak hanya full di karakter Fantastic Four-nya aja yang emang udah tapi bisa dimanfaatin buat karakter sampingannya juga jadi terasa peran biar gitu. Lebih padat aja. Bener itu yang kurang dapet sih menurut gua. Jadi konflik antara rasa guilt-nya dia tuh nggak gitu muncul. Padahal gue tahu gitu maksudnya Marvel di situ adalah biar dia ngerasa guilt, jadi akhirnya nyerang Galactus, tapi itu nggak kerasa sama sekali akhirnya. Padahal udah bagus loh, udah dijembatanin sama Johnny Storm kan. Dia cuma mau komunikasi sama dia cuma udah misalnya bisa dieksplor lagi di situ loh, biar ngasih simpati lah ibaratnya dari sisi Silver Surfer-nya ini. Sisi humanisnya lebih dapat antara hubungan dia sama Johnny Storm mungkin harusnya dipancing lewat gitu. Johnny Storm gitu. Harusnya bisa dimaksimalkan di bagian situ sih. Cuman ya kita nggak dapat apa-apa. Mungkin lagi-lagi sayangnya karena durasi ya guys ya, karena itu adegan itu terlalu sebentar banget sih, dari adegan yang dia dijebak Johnny Storm buat dikasih audio soal pesan-pesan dari dunia yang dia hancurkan. Pesan-pesan itu cuman kayak singkat banget, kayak terlalu cepet buat karena anjir abis itu langsung dia berubah begitu aja gitu. Iya, begitu aja. Nggak dapet. At least harusnya dikasih waktu lebih lama lah buat develop itu rasa guilt itu. Bener. Balik lagi sama kayak kasusnya yang pas awal, yang kayak Bumi nggak dikasih tahu soal kekuatan Galactus, harusnya dikasih satu scene tambahan buat develop rasa fear terhadap Galactus itu gitu. Jadi harusnya ya entahlah, mungkin ya karena lagi-lagi masalah durasi ya. Mereka tidak mau bikin durasi yang lebih panjang. Padahal kalau kita lihat durasi ya, ini salah satu film MCU dengan durasi yang terpendek kalau tidak salah ya. Iya, nggak sepanjang itu kok. Maksudnya kalau yang dulu-dulu kan itu bisa 2,5 jam, apalagi Avengers Endgame yang 3 jam gitu ya. Ini 1 jam hampir 2 jam lah. Padahal kalau misalnya 115 menit. Iya, 115 menit nggak nyampe 2 jam. Padahal kalau misalnya mereka mau extend sedikit aja buat nambahin scene tambahan yang tadi, itu bakal bikin film ini lebih bagus lagi. Bener. Dipoles sedikit lagi aja biar nggak kopong. Jadi lubang-lubangnya ditutup-tutupin. Wah, udah dapat sih harusnya film ini. Bisa dapat angka lebih lah gitu. Iya, bener. Sayangnya mereka memilih untuk jadi kayak apa ya? Kayak produknya belum unfinished. Iya benar, masih bisa dipoles lagi. Sayangnya tapi, gitu. Tapi ya begitulah untuk opening phase berapa? Phase 6 ya sekarang ya? Phase 5. Akhir dari phase 5 kalau nggak salah kan. Enggak, ini opening. Ini opening ya? Ini opening phase 6. Benar, soalnya kan Avengers Doomsday. Ya, untuk opening phase 6 ya
cukup aja sih, tidak yang wah banget. Nggak wah banget. Makanya kita bilang di video sebelumnya MCU wajib ketar-ketir, dan ya memang wajib ketar-ketir sebenarnya, karena kalau kita sandingin dengan DC yang apalagi mereka tayangnya di bulan yang sama, bener, cuman beda 1-2 minggu doang, cuman beda 2, dan sama-sama memulai phase yang baru. Betul. Ini agak jomplang sih. Mohon maaf, agak jomplang. Makanya that's why kita dibilang di awal, ya MCU memang wajib ketar-ketir sih. Superman tuh punya start yang jauh lebih bagus buat DCU ke depannya. Meskipun sama-sama tidak perfect ya, sama-sama tidak sempurna. Superman juga masih punya kekurangan banyak kayak kita bilang. Nggak masalah, banyak minus-minusnya. Tapi secara overall itu masih jauh banget. Kayak overshadowing banget lah kayak. Apa ya? Sejujurnya gue agak khawatir kalau memang kualitas filmnya masih begini di Avengers Doomsday nanti. Sejujurnya iya. Kalau kayak gini caranya, Avengers Doomsday bisa-bisa nggak berhasil sih menurut gue. Bisa jadi Avengers yang paling kurang setelah Ultron. Bisa jadi loh takutnya. Lagi-lagi. Nah, ini juga menurut gua ini jadinya mengkonfirmasi kalau ini adalah desperate move-nya Marvel. Iya. Pemilihan Robert Downey Jr. Revealing dia sebagai Dr. Doom ini adalah desperate move-nya Marvel banget. Karena gini, harusnya ya kalau memang mereka nggak reveal si Robert Downey, harusnya dengan post credit scene-nya si Fantastic Four ini bakal bikin hype buat Avengers Doomsday. Kalau mereka nge-reveal maksudnya? Kalau mereka nggak reveal si Robert Downey. Karena semua orang bakal bertanya-tanya di post-credit scene. Ini siapa nih Dr. Doom gitu. Bener. Baru pas di reveal di film Avengers Doomsday, baru Tony Stark itu jadi bakal Doomsday. Wah, itu bakal lebih hype. Itu gua jamin. Meledak, itu film meledak, sumpah meledak banget. Mungkin nggak di premiere day-nya, tapi at least begitu orang ada yang nonton, ada yang nge-spoil, langsung. Ini bakal kayak No Way Home kedua. Cuman lagi-lagi mereka tidak berani mengambil langkah itu karena apa? Desperate banget. Mereka udah tahu phase sebelumnya itu udah busuk. Jadi apa boleh buat lah, kita butuh sesuatu yang booming. Buka aja lah udah gitu. Buka aja Robert Downey Jr. kita kasih lihat gitu. Soalnya ya itu tadi kalau kita lihat dari move Marvel sebelumnya di No Way Home, itu justru mereka berusaha nutupin mati-matian. Iya. Jadi Andrew Garfield atau Tobey Maguire tuh mati-matian nyangkal. Begitu kita nonton, Wih, anjir beneran ada. Kita kan kayak itu feel yang susah didapetin banget. Bener. Bayangin kalau mereka naruh treatment yang sama kayak Robert Downey Jr. Jadi mereka nggak perlu di reveal secara khusus. Mungkin spoiler, teaser atau apa bocoran-bocoran kan waktu itu kita juga sebenarnya Andrew Garfield atau Tobey Maguire tuh kita nggak pernah dapat konfirmasi langsung, tapi dapat bocoran. Dapat bocoran di mana si Andrew Garfield lagi pakai kostum Spider-Man, tapi nggak pernah ada di scene sebelumnya. Nggak pernah ada. Jadi orang langsungnya kayak ini film Spider-Man yang mana gitu. Deny aja terus. Tapi deny terus. Bisa aja harusnya Marvel kalau treat yang sama gitu ya. Robert Downey Jr. let's say pakai jubah hijau atau ada pegang topeng besi. Wah itu orang-orang dijamin bakal hype. Itu bakal gila. Cuman ya sayangnya lagi-lagi mereka malah desperate move, malah di reveal begitu aja. Akhirnya waktu itu hype bener. Tapi ya udah. Sekarang lihat buktinya pas kemarin nonton credit scene-nya, gue nggak merasa itu sama sekali keren. Nggak. Gue cuma kayak ya udah. Karena kita udah tahu Dr. Doom bakal ada dan udah tahu juga itu pasti Robert Downey Jr. Iya, maksudnya at least kasihlah dialog, kasihlah something yang lebih yang menunjukin kalau dia itu sosok yang mengancam atau apalah yang buat bikin kita lebih penasaran sama film selanjutnya. Iya, tapi ini nggak ada, cuman muncul topeng. Mungkin mau ngambil Franklin tapi yang nggak tahu juga. Iya. Udah. Dan itu kalau nggak dikasih tahu itu Robert Downey Jr. itu bakal lebih hype karena itu tadi bikin orang bertanya-tanya, apalagi ntar kalau misalnya nggak sengaja bocor gitu. Kan orang jadi makin wah ini Robert Downey Jr. nih Robert Downey Jr. Itu dia. Ini nggak dikasih gitu sama sekali. Marvel sih bener-bener kayak sayang gitu, wasted potential. Bener wasted potential. Kalau dibilang harusnya mereka nge-treat ini kayak film-film Marvel Phase 2 dulu-dulu sih. Phase 3 itu jauh lebih bagus. Yang bisa ngasih lebih kejutan ya. Padahal di Thunderbolts kemarin tuh post credit scene itu udah bagus loh. Melihat kebiasaan MCU yang dulu-dulu ya, itu kayak mengingatkan euforia kayak wih Fantastic Four, wih ada multiverse segala macam, kayak hype-nya tuh ada lagi. Hype-nya langsung dapat gitu. Tapi begitu nonton ini kayak flat lagi. Balik lagi. Ini enggak jauh beda sama yang sebelum-sebelumnya. Iya, kayak cuman at least karena Fantastic Four sendiri bagus, jauh lebih bagus dari film-film Fantastic Four yang lain, jadi ada penyelamatnya lah gitu. Kayak ya udahlah gitu. Kecewa sih cuman sejujurnya. memang ada beberapa wasted potensial aja sih. Itu sayang banget. Robert Downey. Coba aja kalau dia treat ininya lebih bagus. Begitulah. Apalagi sama, nih yang bisa dibahas. Sama ini dia tuh ada sempat sebenarnya reveal Latveria.
negara asalnya Dr. Oh, yang Doom. tadi kosong itu ya? Yang kosong pas waktu delegasi kayak PBB-nya gitu, pas lagi si Susan Storm ngomong ada ininya dari Latveria gitu, perwakilan Latverianya kosong. Yang mana kita tahu itu negaranya Dr. Doom. Nah itu tuh sebenarnya bisa jadi semacam breadcrumb buat film-film selanjutnya. Cuman ya lagi-lagi karena sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak terlalu. Nggak ada clue-nya. Karena gini, semua clue-nya dipadetinnya cuma di film ini doang. Iya benar. Coba let's say misalnya soal Latveria ini munculnya di Thunderbolts atau di film mana yang lain, ya itu mungkin bakal lebih bagus. Ada clue-nya. Karena ini cuma kayak mengulang ya di post credit scene-nya ya emang udah bakal ada Dr. Doom. Kita semua udah tahu kok bakal ada Dr. Doom. Jadi udah nggak kaget. Iya. Kita udah tahu yang mainin Dr. Doom-nya itu lebih parah lagi Iya, gitu. makanya jadi kayak nggak ada kejutannya. Jadi unsur kayak surprise twist-nya tuh nggak dapet. Di satu sisi kita kecewa, kurang ada surprise-nya karena mengingat kebiasaan MCU yang sebelumnya memang banyak surprise-nya dan kita tidak dapatkan di sini. Sisi plusnya adalah kita positif thinking aja. Mungkin memang mereka sedang menyiapkan sesuatu yang lebih gede lagi. Semoga seperti itu ya. Di Avengers Doomsday yang bakal kita bikin pecah pala kayak wah ada ini. Wah, mungkin semoga mereka bisa menyuguhkan hal yang seperti itu. Tapi lagi-lagi nih, gua kalau udah ngelihat Fantastic Four, gua jadinya nggak mau high expectation lagi. Itu ya. Gua nggak berani minusnya lagi. Di situ karena mereka menurut gua gagal ngebangun hype menuju film Avengers Doomsday which is itu event yang gede banget. Jadinya tuh gini, kalau lu nonton film MCU dengan high expectation sekarang, lu pasti bakal kecewa. Oh iya, jelas. Bener. Oh, jelas Contoh sekali. paling ininya adalah Thunderbolts. Gua nonton Thunderbolts tanpa ekspektasi apa-apa dan gue puas. Ternyata bagus, gue juga puas. Bener. Karena itu, tapi sayangnya gue jadi menaruh ekspektasi ke Fantastic Four. Bener. Gue jadi expect ada sesuatu nih, at least yang berhubungan sama post credit scene-nya. Yes. Ternyata nggak sama sekali dan di situ jadi kecewa. Jadi gue ngerasanya kurang nih gitu. Makanya nanti kalau sampai Doomsday kita high expectation, gue takutnya hal itu bakal terjadi lagi. Jadi kayak kita udah ekspektasi tinggi nih, bakal bagus gimana. Ternyata ya gini doang. Iya gini doang. Plus memang dari secara keseluruhan movie yang emang bagus tapi emang banyak bolong-bolongnya. Bener. Ditambah sama hal itu ya, jadi kayak bikin keseluruhan experience-nya menurut gue ya oke aja. Apakah bisa dinikmati? Bisa. Tetap bisa dinikmati kalau tetap bagus. Bisa dinikmati, gak masalah. Kalau penggemar Marvel, penggemar film superhero nggak masalah. Akan enjoy kok. Cuman kalau yang menantikan, yang mungkin nonton dengan ekspektasi terlalu tinggi, ya mungkin salahnya. Mungkin bakal kecewa. Ya, silakan nonton ini dengan ekspektasi serendah mungkin. Benar. Soalnya tetap kalian bakal menikmati kok. Gua salah satu lagi yang bagus yang mungkin perlu gua garis bawahin adalah vibes-nya. Dia dapat banget vibes 60-an. 560-nya dapat banget. 560-nya dapat dengan teknologi jadulnya itu gue suka. Itu gue suka banget. Yes, itu gue suka banget. Karena gue penggemar Fallout. Itu benar-benar mengingatkan gue pada Fallout. Kayak PC-nya itu layarnya bulat-bulat, terus masih layar bulat, kayak TV tabung gitu kesannya. Pixel-pixel di mana-mana. Itu bagian itu yang keren sih. Itu menurut gue mobil-mobilnya. Ya, fantastik karena itu keren banget. Cara berpakaian, pokoknya fashion sense sama segala macam itu semuanya benar-benar itu semuanya retro 60s banget. Retro futuristik gitu. Jadi dunianya futuristik tapi retro. Mungkin itu yang ngebuat makanya penduduk bumi itu gampang percaya. Karena kalau kita lihat ini gue nggak tahu ya, mungkin sotoy doang ya. Mungkin kalau kita lihat penduduk bumi di tahun segitu akan mudah percaya dengan apa yang diomongin. Kalau penduduk sekarang kan enggak kan. Gue butuh proof, makanya gue bisa percaya. Lebih karena gampang kemakan propaganda. Kemakan propaganda karena memang ya masyarakat tahun segitu ya memang ibaratnya gampang dibohongin lah ibaratnya. Jadi ketika gue ngomong, gue tidak mau ngasih anak gue segala macam dan galaktus bahaya, ya udah mereka akan percaya. Mungkin ya. Iya sih. Mungkin gue baru ngeh juga barusan. Ya, karena efek 60s-nya itu. Efek 60s-nya ya. Mungkin ya, bisa jadi sih. Cuman at least ya itulah vibe 60s-nya dapat menurut gua, scoringnya juga bagus gitu, karakterisasinya bagus. Keempat pemain utamanya itu bagus. Itu meskipun chemistry-nya bisa lebih lagi, bisa lebih on point lagi. Bisa lebih dapat. Yes. Karena apa ya, mungkin kekurangan dialog-dialog yang witty mungkin menurut gua ya. Kayaknya ada beberapa poin yang kayak kurang. Yang paling kelihatan ini pas si Shalabalnya datang ke bumi, maksudnya Fantastic Four nggak ngomong apa-apa, bahkan nggak nanya apa-apa gitu, dia dibiarin pergi aja. Maksudnya at least ada dialog yang terjadi lah gitu. Soalnya lu sebagai superhero pembela bumi, tiba-tiba ada alien ngomong gitu, masa lu gitu doang gitu, udah nggak ngomong apa, kayak lu berusaha nyari tahu apa, cuman Johnny Storm yang kayak gitu. Dan itu juga dikit banget dialognya tuh, nggak apa ya, mungkin menurut gua, feeling gua mereka terlalu ngikutin skrip yang mana mungkin kalau mereka improve bakal lebih bagus.
para aktor-aktornya nih. Apakah gitu. mereka boleh improve? Nah itu dia kadang mungkin, masalah di sana ya. Mungkin Kita di nggak ada situ yang juga tahu, kita ya. nggak tahu karena terlalu ketat sama Yes. skripnya, jadi gitu. Biasanya sih tahu gue, soalnya kalau mereka improve harusnya bakal lebih bagus, lebih dapet, lebih natural dialognya gitu. Yes. Kalau ini jadinya agak berkesan kayak ya udah ngikutin skrip ya aja. udah aja gitu. Benar. Ya nanggung Gitulah, lah. nanggung jadinya. Kalau Mungkin nilai kali ya. ya langsung Kalau masuk dari ke positif. skor lah. Kita Boleh. review Rotten Kita Tomatoes dan kasih lihat dulu IMDb. dari Rotten Tomatoes sama IMDb. Cuman mungkin ini masih belum terlalu banyak ya, karena kita ini Karena masih baru di-shoot. ya. Kita rekam video ini pas masih baru banget, baru 1 hari. Di Indo ini Di Indo. H+2 setelah penayangan H+2. perdana. Perdana kan kemarin ya? Oh iya, penayangan perdana kemarin. Jadi Yes. ini mungkin yang luar negeri belum banyak gitu Belum, hasilnya. bahkan ada beberapa negara yang tanggal 25 baru nonton. benar. Jadi Mungkin ya, jadi belum keluar semua lah nilainya gitu. ya kalau Superman kemarin kan kondisinya udah banyak ya yang Udah nonton ya. banyak. Jadi reviewnya dari yang tinggi banget sudah agak turun bahkan Benar. sampai jadi udah Waktu kita lumayan shoot yang valid. Superman itu mungkin udah seminggu lebih ya. Ada lah kayaknya. iya. Jadi udah lebih banyak negara-negara yang nonton, Yes. reviewer juga. Nah ini kalau Nah, di ini- Tomatometer bahkan popcorn meternya belum keluar. Belum. Ini 89%. Sebelumnya Masih itu bagus. 86 86 tadinya ya. 86. Ini naik 3%. Kalau kita bandingin sama Superman awal-awal, Superman itu 90% ke atas. ya, sebelum 90 masuk sekian. ke popcorn meternya keluar itu 90%. 90-an something, akhirnya sekarang turun jadi stuck di 83 kalau nggak salah. Ya. Ini pasti akan turun lagi. Benar. Wajar karena ini wajar ya, tinggi banget karena masih pertama banget Masih ya. pertama banget. 89%. Jadi mungkin kritikusnya juga banyak kritikus yang dibayar. Ya, we don't know ya. Tapi seenggaknya ini good start ya, dan Good udah start. dapat sertifikasi fresh juga. Benar. Emang nandain ya, emang ini film ini fresh. Apalagi dibandingin film Fantastic Four yang Oh sebelum-sebelumnya. iya, jauh sekali. Jauh banget. ya. Itu sih benar-benar certified rotten. Dan gue setuju dapat sertifikat fresh karena ini filmnya emang termasuk Bagus. fresh, Termasuk terutama bagus. terutama kalau kita bandingin sama film MCU sebelumnya, ini Ya. termasuk yang fresh tag banget lah. Karena dia berani Iya. ngangkat tema family. Yes. Yang ya mana yang gak gampang sebenarnya, tapi bagus. Itunya Ya, berhasil. itu berhasil Gua akuin. Dapat love ini family. Itu berhasil banget. Ya. Kalau IMDb mungkin kita udah ada belum sama ya? Letterboxd kalau ada. IMDb bahkan belum ada. Coba turun lagi. Belum ada ya? Bahkan belum ada di IMDb. belum ada karena IMDb biasanya dari penonton sih. Jadi kan ini belum dirilis ya. Yes. Harusnya sih besok kalau di pasar kayak US kalau nggak salah di besok. Harusnya Jumat. besok. Ya emang Indonesia seperti biasa kebiasaannya Biasa. cepet kan. Lebih cepet. Yes. Selalu keluarnya di Rabu. Feeling gue mungkin skor awal-awal mungkin sekitaran 8 lah. Mungkin. Tapi Mungkin. habis itu mungkin bakal turun. Harusnya bakal turun. Letterboxd bahkan 3,7. Dari Ini 5. dari 5, dan ini masih awal banget ya. Iya. Kalau kita bandingin sama Superman, kemarin Superman dapat 4 dan itu yang review udah banyak banget. Bahkan Lebih valid Superman jadinya. karena udah lama kan Superman ya. Nah, tuh kita udah lihat skor dari IMDb, Rotten Tomatoes, sama Dan Letterboxd. Kalau dari ya. kita sendiri nih gimana nih? Kalau gue ya, Ya. kalau gue ini ngasihnya gue 7 aja sih. 7. Itu udah nilai yang baik banget. Pas lah, 7 itu pas lah. Ya kalau Ya. Mas Steve? Gue setuju sama Yosi. Skor gue juga buat film ini sama 7. Ya, 7. 7 udah maksimum menurut gue. Iya, itu udah maksimum Udah banget. maksimum. Tapi nggak kurang dari itu juga. Jadi film ini nggak sejelek itu. Jadi 7 itu masih layak tonton dan masih bisa dibilang oke, bagus. Ya. Tapi nggak sebagus itu. Iya, biasa aja. Biasa aja. Kayak ya enjoyable aja. Enjoyable. Iya. Nggak lebih dari sekedar popcorn movie. Tapi nggak sampai level masterpiece. Iya benar. Dan satu lagi yang perlu gue mention, kadang-kadang ada beberapa film yang kasih kita feel setelah nonton film. Iya. Kayak Ini nggak Superman kemarin, ya, dan ini nggak dapat. Ini nggak dapet. Kayak begitu nonton, oh ya udah, gitu, ya udah. Kayak, oh ya, oh bagus. Ya. Yang Superman kemarin itu Ya, dapat banget itu kan, Des? begitu keluar dari bioskop kayak, wih Wah. happy rasanya tuh kayak, wah gitu Wholesome. kayak wholesome, kayak euforia itu kayak, wah ini Bener. film bagus nih. Dan nggak banyak film yang bisa ngasih vibe kayak gitu. Betul. Jarang. Sayangnya film ini kayak, Ya udah, gitu. bagus aja, ya oke. Tapi nggak sebagus itu. Flat aja ketika kelar nonton tuh kayak flat aja gitu. Jadi ya it is what it is, you know. Jadi apakah film ini worth watching? Ya, Ya, menurut oke kami lah, masih worth masih. watching. Jadi buat yang belum nonton, bolehlah ditonton. Iya. Cuman sekali lagi kita ingetin, jangan berekspektasi terlalu Ketinggian. tinggi. Benar. Ekspektasi serendahnya aja. Ya, biasa aja. Ya, Kayak anggap aja film ini film Marvel biasa lah, Ya. yang tidak ngasih impact apa-apa ke MCU ke depannya. betul sekali. See? Itu baru bakal bisa menikmati film Oke, ini. ya begitulah. Kita tunggu ya ke Kita depannya Marvel bagaimana. Semoga bisa Apakah- lebih bagus dari ini. Semoga, karena terus terang gue sih berharap memang gue sebagai Ya. penggemar Marvel, gue sejujur lebih Ya. demen Marvel daripada DC. Tapi kalau ngeliat gini, waduh. Ya, sepertinya DC Bakal lebih menang. Bakal lebih menang nih setidaknya untuk
untuk di awal ya. Betul, Ya, betul, betul. saya betul. sebagai yang suka dua-duanya, tapi ya lebih suka DC sebenarnya dari dulu dari kecil. Ya, yes DC kayaknya menang deh. Akhirnya ya bisa Akhirnya DC terbangkan. menang kayaknya deh. Setelah selama ini Setelah MCU sekian yang lama, jumawa iya. terus. MCU sekali-kali DC kasih spotlight lah. Ya, akhirnya sepertinya DC bakal Ya. Ada kesempatan. ada kesempatan buat lah, kesempatan besar lah ya. Betul, betul, betul. Oke, Baiklah. Nah, buat kalian sendiri yang udah nonton filmnya, gimana menurut kalian, guys? Langsung taruh aja di kolom komentar pendapat kalian tentang film Fantastic Four ini. Apakah filmnya layak tonton? Atau ada yang mungkin penilaian kita masih bias lah jadi gitu. Mungkin Jadi menurut kurang kalian- setuju dengan penilaian kita, mungkin songong lu anaknya DC banget sih. Makanya komentar lu nilai lu segitu. Nah, silakan Anda tulis di kolom komentar kalau tidak setuju dengan kita, oke? Betul, guys. Ya, Ya. langsung aja nanti kita bisa diskusi lah di kolom komentar. Benar. Oke, jangan lupa untuk Di like Like dan dan subscribe subscribe. sekali lagi. dan Oke. juga baca berita-berita terbaru di upstation.media. Betul, Baiklah betul. kalau begitu, sampai jumpa. Sampai jumpa. Ini bisa jadi. Apakah ini jadi? Iya. Apakah ini waktunya pamitan dengan Pamitan. host kita ini? Sayang sekali. Ya, ini mungkin sepertinya akan menjadi video terakhir saya mungkin. Tapi kalau misalnya bersedia pengen jadi bintang tamu, dipanggil saja karena rumah saya dekat kantor. Tinggal belok di sini, silakan. Kalau misalnya butuh bintang tamu, saya dengan senang hati akan datang. Oh, promosi TikTok Iya. IG boleh. Oke, boleh follow gue di TikTok yos.yamin dan juga IG gue yos.yamin dan juga YouTube gue yos.yamin. Yos Ya, Yamin, bener. betul. Apakah itu Ya. ini akan menjadi video terakhir kita? Semoga Ya, tidak. semoga nanti tidak. masih- Semoga bisa collab Betul. lagi. Tenang aja, saya nggak kemana-mana. Rumah deket, jadi nggak kesulitan ke sini. Tapi mungkin ini video terakhir saya sebagai official di Upstation. Sebagai official Upstation ya. Oke. Sayang sekali kita harus berpisah sama Harus Yosi. berpisah. Terima kasih banyak Yes. atas kontribusinya selama Habis ini. ini Yosi. hidup pengangguran. Enggak dong, kan ada ini sendiri. Ada project ya, ada project sendiri. sendiri. Ya, Tenang wish me luck tenang guys di luar. Oke? Ya, kita doakan yang terbaik selalu buat Yosi. Oke. Thank you. Oke, mungkin sampai sini dulu aja buat ngemeng movies kali ini tentang Fantastic Four. Thank you banget buat semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan sampai ketemu lagi di ngemeng movies Berikutnya. selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.